Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ines Nurhildayani dengan NIM G01122114. Baik, perkenalkan nama saya Pusat Citra Ramadhani dengan NIM G01121053. Perkenalkan, nama saya Fadla Hafsari dengan NIM G0112211155. Nama saya Nilma dengan NIM G0112211175. Nama saya Intan Nuryasari, NIM G0112211168. Saya Harozik Jafar dengan NIM G0112211167. Dan saya Ahmad Rehan Rashid dan beberapa teman saya akan menjelaskan mengenai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacterium pada akar tanaman. Berikut video penjelasannya. Tanaman kurma atau Pinus dactylifera termasuk ke dalam golongan pohon palma dan terkenal dengan buahnya yang manis. Buah pada pohon kurma di Indonesia ini menjadi makanan khas untuk masyarakat Indonesia, khususnya saat memasuki bulan Ramadan dan menjelang tahun baru Hijriah. Pohon khas Timur Tengah yang terkenal sering tumbuh di daerah tandus dan berpasir ini dapat tumbuh hingga 15-20 meter dengan umur hidup yang dapat mencapai 150 tahun. Buah kurma juga dikenal memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan jumlah trombosit darah, mencegah perdarahan rahim, mencegah stroke, dan sebagainya. Selain dimakan buahnya, pohon kurma sekarang juga sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kurma tumbuh di habitat dengan suhu udara tinggi dan kelembaban yang rendah. Habitat ini menyebabkan sulitnya penyerapan nutrisi dan air yang merupakan salah satu faktor pertumbuhan. Oleh karena itu, peran mikoriza dibutuhkan dalam proses penyerapan. Mikoriza merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme antara tanaman dengan fungi yang mengkoloni jaringan korteks akar selama periode pertumbuhan tanaman. Nah, mikoriza ini dapat meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan tahan terhadap serangan patogen akar. Fosfor ini memiliki tingkat kelarutan yang rendah dan terikat pada tanah, sehingga dibutuhkan mikoriza untuk meningkatkan kelarutannya. Istilah umum untuk semua mikoriza yang tumbuh di dalam sel korteks adalah endomikoriza atau glomerulomycota yang sering juga disebut dengan vesicular obscural mycorrhiza atau VIM, dan juga disebut dengan fungi obscural mycorrhiza atau VMA. Selain itu, mikoriza selain memiliki peran yang menguntungkan, VMA juga dapat melakukan simbiosis mutualisme dengan hampir 80% dengan tanaman berpembuluh. Satu jenis mikoriza dapat bersimbiosis dengan berbagai jenis tanaman, begitupun sebaliknya, satu jenis tanaman dapat bersimbiosis dengan berbagai jenis mikoriza. Oleh sebab itu, mikoriza juga disebut dengan biofertilizer atau pupuk alami bagi pertumbuhan tanaman. Selain mikoriza, bakteri juga dapat bersimbiosis dengan akar tanaman. Bakteri yang hidup di jaringan tanaman dikenal dengan bakteri endofit. Simbiosis yang terjadi antara akar tanaman dan bakteri dikenal dengan mutualistik, di mana bakteri dan akar tanaman akan saling bertukar nutrisi. Bakteri akan mengikat N2 dan mengubahnya menjadi NH3 sehingga mudah digunakan oleh tanaman. Sedangkan tanaman akan menghasilkan asam amino, sukrosa dan glukosa untuk bakteri. Nah, dari simbiosis ini didapatkan dua senyawa. Yang pertama, senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif ini akan melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Yang kedua, ada senyawa pelarut fosfat, di mana senyawa ini akan menghasilkan unsur P yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh tanaman. Keberadaan mikroorganisme yang berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap tanaman kurma dapat membangun simbiosis mutualisme dengan tanaman kurma. Mikroorganisme pada tanaman kurma dapat membantu menyerap nutrisi yang dibutuhkan serta membantu menyerap air, sehingga tanaman kurma dapat lebih tahan dengan kondisi udara yang panas, yang rawan terhadap kekeringan.
Nah, berdasarkan pada hasil yang tertera pada jurnal, pada salah satu sampel yaitu sampel C, didapati mycorrhiza keluarga Glomerymicota atau Glomus sp. Jadi mycorrhiza ini sering ditemui pada tanaman kurma karena fungsinya yang bersimbiosis yang dapat mentransfer unsur hara nutrisi seperti P, K, dan N yang sulit didapatkan oleh tanaman, dan juga seperti mineral dan air yang penting dan dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman kurma. Jadi selain fungsinya sebagai pentransfer sumber hara yang dibutuhkan oleh tanaman, mycorrhiza Glomus sp ini juga dapat dijadikan sebagai pelindung dari tanaman terhadap mikroorganisme patogen. Menurut Al-Karaki 2013 yang mengatakan bahwa beberapa studi menjelaskan bahwa mycorrhiza pada tanaman akan memproduksi struktur yang mencegah penyakit memasuki akar atau memproduksi antibiotik yang menyerang penyakit dari mikroorganisme patogen. Dalam beberapa studi dan eksperimen yang dilakukan, banyak ahli yang menunjukkan bahwa keberadaan mycorrhiza sangat membantu tanaman dalam mentransfer nutrisi, pencegahan patogen, dan menstabilkan pertumbuhan pada tanaman. Oke, jadi beberapa dari penjelasan teman saya dapat disimpulkan bahwasanya hasil menunjukkan adanya beberapa jenis mikroorganisme pada akar tanaman, yaitu bakteri fungi dan mycorrhiza, di mana jenis bakteri ini yang ditemukan kemungkinan ada Staphylococcus dan Bacillus subtilis. Sementara terdapat dua jenis mycorrhiza yang ditemukan berasal dari keluarga Glomeromycota dan Glomaceae. Baik, sekian penjelasan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.